Halo teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman kita yang sedang berjuang di tugas akhir, itu teman-teman yang sedang berkuliah saat ini. Baik, jadi saya waktu itu teman-teman pengalaman saya waktu ada judul awalnya itu masih bingung sekali karena menghadapi situasi terus judul terus nanti skripsinya harus double begini gitu, jadi bingung sekali. Akhirnya saya coba-coba cari internet, coba cari di Google, maksudnya internet ya Google sudah. Lalu saya cari, saya dapatkan, saya ajukan karena itu persyaratan harus 3 baru, kalau ACC 1 baru bisa begitu. Jadi waktu itu saya di ACC 1 judul, dan judul itu saya pakai sampai selesai ujian skripsi dan sampai saya wisuda teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau ajukan judul, saran dari saya harus dipersiapkan dari sekarang, karena ketika kita kita pahami judul itu tentang apa gitu, dan masalahnya apa, terus metode yang kita gunakan apa begitu, terus pendekatan yang kita gunakan itu apa begitu. Jadi kita tidak bisa untuk ambil judul sembarang ketika kita tidak memahaminya begitu teman-teman. Jadi kita harus cari judul yang kita tahu, jangan asalan-asalan ambil. Karena pengalaman saya pernah coba judul yang satu tapi tidak paham, bahkan sudah cari tahu di Google, sudah cari tahu di buku-buku, di referensi lainnya, sama masih bingung begitu. Tapi waktu itu saya coba dan mencoba, akhirnya pelan-pelan otak saya terbuka begitu. Jadi saya waktu itu memang selama kerjakan skripsi saya memang mengalami banyak kendala, banyak masalah. Saya bingung, saya ini asal kerja. Latar pertama saya mengerjakan latar belakang. Nah, latar belakang itu tidak terarah, asal-asalan, tidak logis. Sampai dosen saya begini, kamu kerjakan tugas, kamu kerjakan skripsi ini latar belakangnya tidak sesuai dengan judulnya, begitu. Kamu asalan-asalan saja, begitu. Jadi saya berpikir, wah, saya harus bagaimana ini, saya sudah bingung, pengetahuan saya sudah tidak ada begitu. Akhirnya pulang kos saya berpikir lagi, saya harus kerja atau bagaimana begitu. Jadi berpikir lewat 1 hari, saya coba cari di Google, cari di buku begitu. Lalu saya pelan-pelan saya perbaiki latar belakang, bikin sedikit, saya perbaiki, lalu konsul begitu. Saya waktu itu teman-teman konsulnya 5 kali kalau tidak salah latar belakang itu teman-teman. Itu sangat menyebalkan sekali. Ya mungkin dosen pembimbing saya pahami saya seperti apa begitu, tapi saya jalani saja karena itu proses, karena itu perjuangan kita teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengerjakan tugas akhir saat ini, jangan malu, jangan takut, jangan menyerah ketika banyak kendala saat mengerjakan tugas akhir teman-teman. Nah, pada saat selesai latar belakang sudah di ACC, saya lanjutkan lagi bab 1, mulai dari rumusan masalah sampai bab 1, 2, 3 dan waktu itu masih di proposal gitu. Jadi bab 3 dosen saya menyarankan harus kerjakan, dan latar belakang sampai bab 3 akhirnya kerjakan lagi. Dan kami teman-teman ada tes plagiat lagi, kami tidak salah-salah. Jadi tes plagiatnya itu rumit karena waktu itu awalnya kami tidak pahami mengenai plagiat. Kami asal-asalan, kami asal perbaiki, asal ubah-ubah kata, lalu konsul, nanti tetap ada plagiat, nanti cek, kan ada aplikasi cek plagiat, ada link cek plagiat. Jadi pas cek itu sangat susah teman-teman. Bahkan sudah ubah kata yang dari internet, kita sudah ubah, kita sudah perbaiki, tapi plagiatnya tetap tinggi, kadang rendah, sebentar tinggi, sebentar rendah, sebentar tinggi, sebentar rendah. Jadi kayak bingung begitu ya, saya harus mana, so ubah kata, suka bisa kata begitu. Akhirnya usaha perbaiki ingin sendirinya jadi juga, itu karena perjuangan teman-teman. Nah, setelah itu kerjakan rumusan masalah sampai bab 3 nya itu
selesai konsul ulang-ulang dan ulang juga mungkin dosen bosan ya saya, mungkin masih dosen pembimbing satu bosan sekali dengan saya karena saya itu sudah konsul lewat WA, konsul lewat, karena waktu itu kan zaman corona tuh, jadi konsulnya konsul WA, konsul online, konsul tatap muka lagi, pokoknya tidak bosan chat ibu, tidak bosan ketemu dengan ibu. Kalau dia bilang ketemu jam sekian harus pergi sudah, kalau dia bilang kirim jam sekian harus kirim sudah, biar itu benar atau tidak saya harus tetap berjuang begitu teman. Jadi untuk teman-teman yang mau berjuang juga jangan menyerah, biar dosen itu kiler atau biar dosen itu marah, jangan takut teman-teman. Jadi tetap berusaha, tetap fokus pada tujuan atau impian kita, karena itulah pembentukan atau dimana kita diasah atau dituntut terhadap ilmu yang kita miliki teman. Jadi kita sekalipun tidak tahu sama sekali, kita tetap berusaha teman-teman. Kamu konsul tidak apa-apa teman-teman, karena saya sudah pengalaman. Tapi buktinya selesai juga kan, sudah terobati, bahkan perjuangan itu sudah kita bisa lewati begitu. Jadi saya waktu itu memang sebal-sebal menangis iya, bahagia iya, ketika apalagi kalau pada saat konsul lalu dosennya ada, lalu tiba-tiba suruh pulang, paling menangis yang luar biasa, mungkin ya belum sampai rumah air mata sudah 1 ember. Lalu pada saat kalau dosennya terima itu proposalnya kita atau bilang perbaiki ini, ya senang juga karena lumayan ada hasilnya. Kita datang ini hari misalnya ada datang konsul lalu dia respon terus dia perbaiki ini yang salah, senang juga walaupun belum di ACC teman-teman. Jadi tetap berjuang, prinsipnya di situ tetap berjuang. Lalu selesai kerjakan bab 3 dan sudah di ACC juga, saya penelitian di SMPK. Kalau di sini Wetok Bula saya penelitian di SMPK Santoni Sisip Bula. Itu teman-teman saya penelitian juga berdasarkan apa yang disarankan oleh bapak dosen, terus ikuti kerangka penelitian saya seperti judul itu begitu. Lalu penelitian tes dan wawancara. Jadi waktu itu tes tertulis dan wawancara teman-teman. Habis penelitian sama nah bab 4 teman dan bab 5 justru bab 4 itu sangat sulit juga teman-teman. Awalnya sulit pikir gampang, oh itu begini atau kayak saya waktu itu kan analisis tentang level pisah. Jadi saya hanya asal-asalan teman-teman, asal kerja, asal buat grafik, asal menjumlahkan, bingung sekali. Bahkan saya kerjakan bagian tabelnya itu pada saat perhitungan untuk semua siswa, nilainya siswa masing-masing. Saya bingung, asal-asalan juga teman-teman, masih bingung. Jadi awalnya itu saya konsul, wah ibu dosennya langsung core semua, core. Akhirnya saya pulang lagi, mukul lagi, saya harus bagaimana, perbaiki lagi periksa jawaban siswa ulang, lihat dari wawancara siswa ulang, lalu mulai sudah koreksi pelan-pelan sambil menangis, sambil kerjakan, sambil super sejalan semangat, begitu tetap semangat walaupun begini tetap semangat gini begitu. Akhirnya tetap semangat dan sampai konsul terus menerus dan sampai juga di ACC bab 4 ya. Kemudian lanjut bab 5 juga ya. Itu kesimpulan sih. Kalau kita salah di bab salah kesimpulan atau masih ada kekurangan sedikit atau belum logis, kita perbaiki juga bab 5 begitu teman-teman. Jadi satu sini saya perbaiki bab 5, kalau sudah sesuai dengan bab 4 atau dari bab sebelumnya ya kita bisa aman teman-teman. Baik itu. Jadi teman-teman mohon maaf kalau saya cerita pengalaman, saya menceritakan saja karena apa yang saya rasakan. Kalau saya tidak menceritakan saya harus bagaimana. Saya ingin sekali cerita seperti ini teman-teman. Jadi saran-saran untuk teman-teman yang sedang berjuang tugas akhir sekarang, jangan menyerah, jangan putus asa, atau jangan takut gagal ketika engkau sedang berjuang pada titik akhir, karena titik akhir itu tidak akan kembali lagi ke titik awal. Titik akhir itu adalah penentu keberhasilan dan penentu di mana kita sukses, di mana kita
membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, adik-adik, terutama dosen pembimbing dan dosen kita di kampus atau semua masyarakat, baik kita di lingkungan dimanapun kita berada. Dan itu berarti sekali buat kita teman-teman. Memang sih kita tidak peroleh apa-apa ketika kita proses perjuangan, ketika kita sedang berjuang. Tapi ketika kita merasakan hasilnya, ketika kita sudah melalui target atau proses yang kita sudah lalui itu, kita akan lebih semangat lagi, kita akan lebih support lagi, lebih relax lagi, lebih enjoy lagi. Nah, teman-teman, saya ceritakan bahwa waktu itu saya ujian proposal, ujian skripsi, saya sangat lega bahas di ACC, apalagi di ujian skripsi teman-teman. Besok ujian minggu ini di ACC skripsinya, malamnya saya menangis teman-teman, menangis sekali. Kenapa saya menangis? Karena perjuangan saya seperti ini. Saya waktu itu sampai tidak ada uang, saya pakai cara untuk berutang, saya pakai cara untuk pakai otak untuk dapatkan uang print, karena saya harus print banyak sekali. Mungkin di sekolah itu banyak sekali skripsi saya yang belum di ACC yang saya kumpul begitu. Jadi saya kumpul itu maksudnya sebagai kenal-kenal, nanti saya bisa lihat-lihat lagi begitu teman. Jadi saya tidak menyerah teman-teman, banyak sekali. Jadi waktu itu saya sudah soal keuangan, soal ilmu juga, soal kendaraan dan lain-lainnya, itu banyak sekali yang kendala di saat saya mengerjakan tugas akhir teman. Tapi namun saya tidak berusaha, walaupun saya menangis, walaupun saya bahagia, tetap saya berusaha teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap fokus, tetap berusaha, tetap semangat, jangan takut atau jangan menyerah seperti itu, sehingga kita bisa buktikan bahwa inilah saya dan inilah inilah saya yang berjuang. Dan seperti itulah proses ketika kita mau sukses begitu. Jadi jangan heran ketika kita berada di titik yang mungkin kita harus hadapi dengan penuh sabar teman-teman. Jadi tetap sabar, tetap fokus, tetap semangat.